Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita semua sampai saat ini masih diberikan nikmat yang begitu banyak sehingga malam hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan iman Islam, serta mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang istiqamah senantiasa menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, begitu pula sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita semua bersama-sama belajar membaca kitab Riyadhus Shalihin, yang pada malam hari ini kita semua sampai masih pada bab ziarah kepada orang yang baik, duduk, berkawan, berteman, mencintai orang-orang yang baik, orang yang soleh, yaitu sampai pada hadis yang ke 367. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ar-rajulu, orang itu, ala dini khalilih, tergantung kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka lihatlah salah seorang di antara kalian orang yang berteman dengan orang tersebut. Artinya kalau kita ingin mengetahui sifat, watak, kebiasaan manusia, bisa kita ketahui bagaimana temannya, bagaimana orang yang selalu duduk bersamanya. Kalau dia duduk bersama orang yang baik, orang yang soleh, maka insya Allah yang kita nilai itu adalah orangnya baik, orangnya soleh. Tapi ketika orang tersebut bergaul dengan orang yang rusak, orang yang bejat, orang yang tidak mau ibadah, maka orang tersebut enggak jauh beda, tidak mau beribadah, malas, rusak, waliyadu billahi min dzalik. Sehingga pergaulan ini akan memberikan pengaruh. Kita ini bergaul dengan siapa? Bergaul dengan orang yang baik, insya Allah nular baiknya. Tapi kalau bergaul dengan orang yang malas, juga akan nular malasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih, wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab, muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u, orang itu, ma'a man ahab, akan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, sehingga cinta ini akan membawa kita kemana? Tergantung orang yang kita cintai. Al-mar'u ma'aman ahab, orang tersebut akan bersama, akan berkumpul
dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada anbiya, cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang soleh, cinta kepada kiai, cinta kepada orang-orang yang baik, maka kelak Allah Ta'ala kumpulkan kita semua bersama mereka. Amin ya Rabbal. Salah satu tanda cinta kita kepada orang yang soleh adalah duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita di majelis zikir, kemauannya kita untuk selalu menambah ilmu. Ya, mudah-mudahan kula sampean kabeh mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya Rabbal alamin. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Rasul ditanya, Nabi ditanya, orang itu mencintai orang lain, mencintai kaum yang lain, akan tetapi tidak pernah berjumpa. Ya, gampangannya kita mengaku cinta. Al-Imam Ghazali pernah berjumpa atau belum? Belum. Kita ngaku cinta kepada Kiai Haji Hasim Asy'ari. Pernah deleng tak durung? Durung. Nah, ini bagaimana kedudukan cinta orang tersebut? Ketika Nabi ditanya, orang tersebut mencintai kaum, mencintai orang lain, akan tetapi belum pernah melihat, akan tetapi tidak sejaman hidupnya. Bagaimana nasibnya? Qala al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Amin ya Rabbal alamin. Sehingga tidak diharuskan memandang, karena orang-orang soleh, orang-orang baik zaman dahulu itu banyak, bahkan lebih soleh, lebih baik, lebih mumpuni ilmunya, lebih hebat iman dan takwanya. Tidak harus melihat. Ada di buku-buku yang mereka karang semua, yang hadir sampai saat ini ila yaumil qiyamah, insya Allah. Ya, kita cinta kepada ulama-ulama terdahulu, cinta kepada masyayikh-masyayikh yang lurus, yang istiqamah, ilmunya lebih mumpuni, iman dan takwanya lebih hebat daripada orang-orang yang hidup di akhir zaman. Karena kata Nabi, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman, kata Nabi, adalah zamanku, zaman Nabi. Yang di situ muridnya Nabi adalah para sahabat. Setelah itu zamannya siapa? Zamannya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in terus. Artinya apa? Kebaikan itu selalu berkurang. Zamannya Nabi paling baik, paling bagus. Berkurang sedikit, berkurang sedikit, berkurang sedikit. Apalagi akhir zaman. Kadang-kadang yang salah dibenarkan, yang benar disalah. Betul apa betul? Ya, ini zaman fitnah. Pagi beriman, sore kufur. Sore kufur, pagi beriman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman Islam kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Sehingga walaupun kita tidak memandang Al-Imamul Haddad, tidak memandang Al-Imam Kiai Haji Hasim Asy'ari dan orang-orang soleh terdahulu, kalau ada kecintaan di dalam hati kita, maka kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Amin ya Rabbal alamin. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anna a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ma a'datta laha? Qala hubbullahi wa rasulih. Qala anta ma'aman ahbabta. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anna a'rabiyan, bahwasanya ada satu orang Badui. Orang Badui ini hidupnya di pegunungan, ya, hidupnya jauh dari perkotaan, di pedesaan, di pegunungan. Orang Badui ini datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, matas sa'ah, wahai Nabi, wahai Rasul, kapan kiamat akan terjadi? Iya, pertanyaan yang hebat. Ya, langsung pada intinya, kayak bosen urip. Kiamat kapan kejadiannya wahai Nabi? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma a'datta laha, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Nah, kita sudah memiliki persiapan apa? Salatnya sudah benarkah? Sedekahnya sudah banyakkah? Salatnya sudah khusyukkah? Sudah bisakah kita menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain? Sudah bisakah kita menjaga tangan kita, anggota badan kita untuk tidak merugikan orang lain? Ini harus disiapkan, karena tidak ada yang setia menemani kita sampai ke alam kubur kecuali hanya satu. Apa itu? Amal perbuatan. Keluarga kita nggak ada yang mau nungguin kita di kuburan, nggak ada yang mau masuk ikut, ya, membantu kita, menemani kita di alam kubur, nggak ada. Walaupun katanya cinta mati, diangger bakal mati meh dewek-dewek. Ya, iya. Harta yang banyak akan ia tinggalkan, ya, diberikan kepada ahli warisnya. Sehingga kata Nabi, orang meninggal dunia itu yang ikut tiga: keluarganya ikut, hartanya ikut, amal perbuatannya ikut. Yang dua balik lagi, keluarganya balik lagi, hartanya balik lagi. Yang satu setia akan ikut kemanapun ia pergi. Apa itu? Amal Kalau amal perbuatan kita baik, soleh, maka beruntunglah kita di alam kubur. Akan tetapi ketika orang tersebut amal perbuatannya buruk, sholatnya nggak pernah sholat, apalagi hadir pengajian, waliyadu billahi min dzalik, yang ada dosa, yang ada maksiat, main judi online, main slot, menyakiti orang lain, menghinakan orang lain, mencaci maki orang lain. Ya, ini dosanya setia akan menemani orang tersebut sampai ke alam kubur. Nah, kira-kira kepengen dibaturi dosa apa dibaturi pahala? Maka istiqomah, perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sahabat tersebut ditanya, ma'a'datta laha, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Qala, maka orang tersebut mengatakan, hubbullah wa rasulih, persiapan saya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi pun menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Alhamdulillah. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka kelak dikumpulkan bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, maka kelak dikumpulkan oleh Allah bersama ulama, bersama kiai. Kalau cinta kepada artis, cinta kepada orang fasik, cinta kepada orang munafik, cinta kepada orang kufar, waliyadzubillah, kelak dikumpulkan oleh Allah bersama mereka semua. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min.
Nah, setiap manusia ini mesti ada rasa cinta. Akan tetapi manusia yang imannya baik, yang Islamnya bagus, bisa menaruh cintanya pada orang yang tepat. Tidak sembarang manusia dicintai. Ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, insyaallah. Muttafaqun alaih wa hadzal lafdhu li Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, di dalam riwayat yang lain, ma a'dadtu laha min kathiri saumin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Di dalam riwayat yang lain, ketika A'rabi tersebut ditanya Nabi, apa persiapanmu? Maka A'rabi tersebut menjawab, saya tidak mempunyai persiapan dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa. Saya tidak mempunyai persiapan dengan banyaknya sedekah. Walakinni uhibullah, akan tetapi saya mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sahabat A'rabi yang tawadhu ini. Ya, kalau sudah sahabat ya mesti sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, ibadahnya hebat. Akan tetapi menunjukkan tawadhu, beliau mengatakan, saya tidak mempunyai persiapan dengan banyaknya sholat, tidak mempunyai persiapan dengan banyaknya puasa, tidak mempunyai persiapan dengan banyaknya sedekah. Tapi satu persiapan saya, apa itu? Cinta Allah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah akan membuahkan hasil, akan memberikan manfaat, faedah, keuntungan dunia maupun akhirat. Ya, belajar cinta kepada Allah, belajar cinta kepada Nabi, tentunya salah satu caranya dengan banyak menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawatnya daripada bengong, ya, bersolawat, daripada waktu kosong berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bergaul di alam dunia yang kita lihat, ya, sambungkan kepada Allah. Ketika melihat ke langit, kita lihat langit, lihat bintang, lihat matahari, lihat bulan, sambungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian tafakur, deleng semut aja didelengaken bae dipikiri. Begitu hebatnya ciptaan Allah subhanahu, begitu dahsyatnya, begitu agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menciptakan semut yang rupanya kecil, bentuknya kecil, akan tetapi semut tersebut hidup. Alhamdulillah, semut bae dipai rezeki ning Gusti Allah, pamaning kula sampean dipai akal pikiran, ya, maka jelas-jelas rezeki kita telah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Wa Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahab. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ja'a rajulun, datang seseorang, ila Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman? Bagaimana pendapatmu ketika seseorang mencintai orang lain,
mencintai sekelompok umat manusia, walam yalhaq bihim, akan tetapi orang tersebut tidak melihat, tidak kumpul dengan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Amin ya rabbal. Nah, dari hadis yang sekian banyak, 1, 2, 3, 4, pada intinya adalah taruh, letakkan kecintaan kita kepada orang yang benar. Jangan asal manusia. Cinta kepada para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada ulama, pada kiai, ya, jangan sampai berani-berani kita menyalahkan ulama, padahal ulamanya sudah enggak ada, padahal ulama sudah wafat, lama wafatnya puluhan tahun, disalah-salahkan, waliyadzubillahi min dzalik. Seakan-akan kita yang paling benar, padahal orang yang hidup di akhir zaman ini sulit untuk menghindar dari perbuatan dosa. Kumpul, ngobrol-ngobrol, nyerimpet gibah. Iya, kumpul, ngobrol-ngobrol, kadang-kadang nyakiti wong sejen. Gibah maning, iya, lisan ini. Ya, sehingga ya sulit ya untuk menghindar dari perbuatan dosa. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan, perbanyak istighfar agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadis berikutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhar, dijuluki Abi Hurairah karena beliau sangat cinta kepada kucing. Kemanapun ia pergi mesti ada kucing yang ikut. Ya, kadang-kadang kucing ini ditaruh di lengannya orang Arab ini lebar-lebar kan, supaya anget kucingnya, masukkan. Nah, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki beliau Abu Hurairah, ayahnya kucing, saking senengnya ning kucing. Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nasu ma'adinun kama'adidz dzahab wal fiddah, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idza faqihu, wal arwah junudun mujannadah, fama ta'arufa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, an-nasu, manusia itu, ma'adinun ka ma'adidz dzahab wal fiddah. Apa ma'adin itu? Ma'dinun artinya apa? Embuh. An-nasu ma'adinun ka ma'adinidz dzahab wal fiddah. Manusia itu seperti emas, seperti perak. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam. Yang terbaik, ya, manusia yang terbaik di zaman jahiliyah adalah manusia yang terbaik di zaman Islam. Idza faqihu, apabila mereka memahami agama. Artinya orang yang baik itu adalah orang yang paham terhadap agama. Ya, sekarang agamanya Islam, faham apa enggak terhadap agama? Kalau dia faham terhadap agama berarti orang baik. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, idza aradallahu, apa yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki orang tersebut baik, maka akan difahamkan ilmu agama. Ya, maka alhamdulillah yang Allah ta'ala menggiring kita ke majelis ilmu,
Ya, mudah-mudahan mendapat ilmu manfaat, ilmu yang barokah. Ini merupakan satu tanda insyaallah kita digolongkan, dikehendaki oleh Allah akan menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wal arwahu junudun mujannadah, dan arwah itu berkelompok dan berpisah. Fama ta'arufa minha, maka arwah yang kenal i'talafa, dia akan berkumpul. Wa ma tanakara minha, dan arwah yang tidak saling kenal ikhtalafa, dia akan berbeda pendapat, dia berselisih. Artinya manusia hidup di dunia ini ya fotokopi daripada kehidupannya di akhirat ketika alam arwah, ketika belum tercipta manusia. Ya, di akhirat itu sebelum Allah Ta'ala menjadikan kita ke alam dunia, arwah itu berkumpul kelompok-kelompok. Ya, ada yang kelompoknya orang-orang baik, orang-orang bagus. Ya, ada kelompoknya orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Nah, di mana kelompok kita ketika itu? Ya gampang. Kalau sekarang kita berkumpul dengan orang yang baik, maka ya di akhirat kelak zaman dahulu berarti kita kumpul dengan orang yang baik, yang saling kenal. Kalau nggak kumpul ya berarti nggak kenal. Adanya urusan, sedikit urusan, masalah sepele urusan. Waliyadu billahi min dzalik. Apa maning ning Indonesia dagang apa bae payu. Iya, dagang apa bae Pak? Payu. Apa sih sing beli payu? Nabi anyar metu payu, anak pengikute. Sing aku malaikat payu, pengikute anak. Dagang apa bae payu. Ora dideleng pun ku bener ta beli. Wis sing penting viral rame payu. Iya, naudzubillahi min dzalik. Sehingga ya kita harus cerdas mengambil informasi-informasi mana yang benar, mana yang salah. Kalau rupanya keder-keder teman, sudah ikuti ulama-ulama zaman dahulu yang ilmunya lebih mumpuni, yang takwanya, kesolehannya lebih unggul, lebih hebat. Itu yang harus kita ikuti. Ya, jangan mengikuti sembarangan orang. Ya, agar kita semua selamat bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu hadis berikutnya, wa an Usair bin Amr wa yugalu ibnu Jabir wa huwa bi dhammil hamzati wa fathis sin al muhmalah. Qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu faqala lahu anta Uwais bin Amir, qala na'am, qala min Murad summa min Qaran, qala na'am, qala fakana bika baras fabarita minhu ila mawdi'a dirham, qala na'am, qala laka walidah, qala na'am, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yati alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi ahli Yaman min Murad thumma min Qaran kana bihi baras fabari'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidah huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrahu fa in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al fastaghfirli fastaghfarolah. Faqala lahu Umar aina turid, qala al-Kufah, qala ala aktubu laka ila amiliha, qala akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilaih ila akhirih. Hadisnya lumayan panjang ya, tapi ini berbeda-beda riwayat ya. Di dalam hadis yang lumayan panjang ini ada sebuah kisah mengisahkan seorang tabi'in. Apa itu tabi'in? Iman kepada Allah, iman kepada Nabi,
akan tetapi tidak pernah melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sahabat. Sahabat itu hidupnya iman sampai matinya iman, minimal pernah melihat wajah Nabi walaupun sekali, sudah dikatakan sahabat. Sampai meninggal dalam keadaan iman tapi tidak pernah melihat wajah Nabi, itu namanya tabi'in. Di antara khairut tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Nah, sehingga di dalam hadis ini dari Usair bin Amir wa yuqal, dan dikatakan Ibn Jabir. Usair bin Amir ini nama lainnya Ibnu Jabir. Wa huwa bidhamil muhmalah wa fatisin al-muhmalah. Qala, beliau mengatakan, kana Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, idza ata alaihi amdadu ahli Yaman, datang kepada Umar bin Khattab bala bantuan pasukan dari ahlul Yaman. Sa'alahum, lalu sahabat Umar bin Khattab tanya kepada mereka, afikum Uwais bin Amir, apakah ada di antara kalian yang namanya Uwais bin Amir? Hatta ala Uwais. Lalu sahabat Umar bin Khattab menemui Uwais bin Amir. Faqalalahu, dan sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Uwais, anta Uwais bin Amir, apakah kamu yang namanya Uwais bin Amir? Qala na'am. Uwais bin Amir menjawab, ya, saya namanya Uwais bin Amir. Qala min Murad summa min Qaran, apakah kamu dari Murad kemudian dari Qaran? Qala na'am, ya, saya dari Murad, saya dari Qaran. Qala, lalu bertanya lagi sahabat Umar, fakana bika baros, apakah dulu kamu punya penyakit baros? Apa itu baros? Belang, ya, semacam belang. Fabari'ta minhu illa maudhi'a dirham, lalu kamu sembuh dari penyakit tersebut kecuali maudhi'a dirham, kecuali ada bekasnya, ya, sebekas uang dirham, ya, mungkin bulat seperti uang dirham. Qala, Uwais menjawab, na'am, ya. Qala, lalu sahabat Umar bertanya lagi, laka walidah, apakah kamu punya seorang ibu? Qala na'am, ya, saya punya seorang ibu. Qala, lalu sahabat Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sahabat Umar, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang kepada kalian satu orang yang namanya Uwais bin Amir, ma'amdadi ahli Yaman, bersama rombongan, bersama pasukan penduduk Yaman, min Murad, dari Bani Murad, summa min Qaran, kemudian dari Bani Qaran, kana bihi baros, dan Uwais tersebut memiliki penyakit, ya, penyakit. Fabari'a minhu, lalu sembuh dari penyakitnya, illa maudhi'a dirham, kecuali tersisa, ya, seperti dirham. Lahu walidah, dan dia memiliki seorang ibu, huwa biha barun, yang mana Uwais itu sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'alallah la abarrahu, jikalau, kata Nabi, jikalau Uwais bin Amir tersebut meminta kepada Allah, bersumpah kepada Allah, maka niscaya akan diberikan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi, fa in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al. Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jika kamu berjumpa dengan Uwais dan bisa meminta Uwais untuk memintakan ampun kepada Allah, faf'al, maka lakukanlah, mintalah kepada Uwais agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosamu. Fastaghfirli, lalu kata sahabat Umar, fastaghfirli,
Oleh karena itu wahai Uwais, mintakanlah ampunan kepada Allah untukku. Fastaghfarolah, maka dimintakanlah ampunan kepada Allah untuk sahabat Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar. Nah, setelah itu sahabat Umar bertanya lagi, aina turid? Mau kemana tujuanmu wahai Uwais? Qala al-Kufah, saya ingin ke Kufah. Qala, lalu sahabat Umar mengatakan, ala aktubu laka ila amiliha, apakah kamu ingin saya berikan surat untuk disampaikan kepada gubernurnya, gubernur Kufah, agar kamu dihormati, kamu disambut? Qala, maka Uwais mengatakan, akunu fi gobra'in nas ahabbu ilayya, saya lebih suka berkumpul dengan orang-orang miskin, enggak suka disambut, enggak suka disanjung, sehingga saya tidak membutuhkan surat. Biarlah saya kumpul dengan orang-orang miskin. Ini Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal di alam dunia, akan tetapi dikenal di alam langit. Ya, orang-orang di dunia nggak tahu Uwais Al-Qarni ini orang hebat. Akan tetapi penduduk langit dari mulai malaikat kenal bahwasanya Uwais merupakan manusia yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sewaktu hidupnya mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya itu bahwasanya nanti akan datang kepada kalian Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir. Lalu Nabi mensifati Uwais, ada penyakit ininya, ada ininya, punya orang tua, dia sangat berbakti. Mintalah kepada dia doa agar dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu. Ya, sudah dipandang ini, sudah diterawang oleh Nabi. Ya, itulah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni ini sama sekali belum pernah berjumpa, melihat wajah Nabi belum pernah. Akan tetapi usaha sudah. Ya, sudah berusaha. Ingin menemui Nabi, ingin berjumpa dengan Nabi, akan tetapi nggak bisa. Kenapa? Karena setia, berbakti, senantiasa menemani sang ibunya. Ibunya nggak bisa ditinggal. Ya, kemana-mana digendong, apapun kemauannya dituruti. Ya, sehingga ibundanya nggak bisa ditinggal sampai Nabi Muhammad SAW menghadap kehadirat Allah. Uwais Al-Qarni ya belum sempat melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi walaupun demikian beliau Uwais bin Amir atau Uwais Al-Qarni memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab saja diperintah oleh Nabi untuk tidak sungkan-sungkan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal kalau dilihat derajatnya itu ya lebih tinggi derajatnya sahabat daripada sahabatnya tabi'in. Tapi sahabat diperintah oleh Nabi, mintalah doa. Ya, kalau kamu berjumpa dengan orang namanya Uwais, mintalah doa, karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, ini banyak pelajaran yang harus kita ambil ini. Di antaranya kehebatan Nabi, ya, karomah ataupun mukjizat Nabi, karena bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Ya, sesuatu yang belum terjadi ya sudah dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diantaranya lagi adalah pelajarannya, jadilah kita orang yang tawadhu. Walaupun kita ini kaya, walaupun kita ini lebih alim, jangan sungkan-sungkan minta doa kepada orang lain. Wah, kita meluwi pinter, apa jaluk doa nih beli perlu. Jangan, itu namanya sombong. Wah, kita mau wong tua, apa jaluk bocah cilik. Wah, kita mau wong sugih. Wa naudzubillahi
min dzalik. Jangan sampai kita capek lelah memperbanyak ibadah kepada Allah, akan tetapi pada akhirnya seluruh pahala tersebut hilang gara-gara penyakit sombong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Falamma kana minal amil muqbil hajja rajulun min asyrafihim fawafa Umar. Maka pada tahun berikutnya hajja rajulun, seseorang melaksanakan ibadah haji, min asyrafihim, orang tersebut tergolong orang yang mulia, panutan, tokoh, pimpinan. Fawafa Umar, maka berjumpa dengan sahabat Umar bin Khattab. Fasa'alahu an Uwais. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada orang tersebut tentang Uwais Al-Qarni. Faqala, maka orang tersebut menjawab, taraktuhu rathal bait qalilal mata. Ya, saya tahu Uwais Al-Qarni itu. Saya terakhir melihat Uwais Al-Qarni, ya. Saya terakhir melihat Uwais Al-Qarni, saya lihat dalam keadaan rathal bait. Ya, rumahnya itu sudah enggak layak pakai. Qalilal mata, barang-barang di rumahnya itu sedikit. Ya, beda dengan barang-barang kita, kelambi pe numpuk. Iya. Ini Uwais Al-Qarni rumahnya ya, gubuk meleot-meleot, barang-barangnya sedikit ya. Qala, lalu sahabat Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yati alaikum Uwais, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir ma'amdadin min ahlil Yaman, bersama rombongan pasukan dari Yaman, min Murad, dari Murad, summa min Qaran, dari Qaran, kana bihi baros, dia memiliki penyakit baros, belang, fabari'a minhu, lalu dia sembuh dari penyakitnya, illa maudhi'a dirham, kecuali menyisakan seperti dirham. Lahu walidah, dia mempunyai ibu, huwa biha barun, dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'alallah la barrahu, jikalau Uwais Al-Qarni minta kepada Allah, bersumpah dengan keagungan Allah, maka niscaya akan diijabah, diberikan oleh Allah. Fa in istata'ta, maka jika kamu bisa, ayyastaghfirulak, mintalah ampunan kepada Allah. Ya, suruhlah Uwais Al-Qarni agar minta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Faf'al, lakukan kalau bisa. Fa'ata Uwaisan, maka orang tersebut, ya, orang yang tersohor, yang terpandang, datang kepada Uwais. Faqala, dan berkata, istaghfirli, mintakan ampunan kepada Allah untukku. Qala, maka Uwais menjawab, anta ahdatsu ahdan bisafarin soleh, kamu ini lebih berhak mendoakan saya, kata Uwais Al-Qarni, karena kamu ini baru saja datang dari bepergian yang baik, baru datang dari ibadah haji, masih dikintili malaikat, doanya masih didengar oleh Allah. Kamu harusnya yang mendoakan saya, bukan saya mendoakan kamu. Lalu dikatakan fastaghfirli, ya, orang tersebut minta lagi, ya, mintakan ampunan kepadaku, mintakan ampunan untukku kepada Allah. Qala, maka Uwais mengatakan istaghfirli. Qala anta ahdatsu ahdan, ya, diulang-ulang seperti itu. Kamu yang berhak, ya, bukan saya, karena kamu ini baru datang dari haji, doanya diijabah. Ya, saya enggak berhak, kamu yang berhak untuk mendoakan saya, kata Uwais Al-Qarni. Qala, lalu Uwais Al-Qarni tahu bahwasanya ini orang pasti habis berjumpa dengan sahabat Umar bin Khattab dan tahu tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni. Qala, laqita Umar,
kata Uwais Al-Qarni, apakah kamu di sana berjumpa dengan sahabat Umar bin Khattab? Qala na'am. Dia menjawab, ya, saya berjumpa dengan sahabat Umar bin Khattab. Fastaghfarolah. Maka Uwais Al-Qarni memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Fafatina lahun nas. Maka setelah itu seluruh manusia tahu bahwasanya doa Uwais Al-Qarni pasti diijabah. Uwais Al-Qarni bukan sembarang manusia, ya, sehingga ya dicari oleh orang lain, ya, dibuntuti, diminta doanya. Fantalaqa ala wajhi, ya, sehingga Uwais Al-Qarni tersebut menyendiri, ya, hidupnya tidak mau kumpul dengan orang yang banyak, menyembunyikan diri. Kenapa? Ya karena takut sombong, ya, takut ujub, takut ria, ya, takut seakan-akan saya yang paling, supaya lebih selamat masih mending menyendiri, ya, bersembunyi dari orang lain. Kalau kita kan enggak, ya, banyak orang yang datang kepada kita, ya, kita ini seakan-akan jalannya terbang, beli nempel maning, ya, saking bangganya. Naudzubillahi min dzalik. Wa fi riwayat, di dalam riwayat yang lain li Muslim, an Usair bin Jabir radhiyallahu an anna alal Kufah wafadu ala Umar. Di dalam riwayat yang lain bahwasanya orang-orang Kufah datang kepada sahabat Umar radhiyallahu an. Wa fihim rajulun mimman kana yaskhar bi Aus. Dan ada satu orang yang selalu mengejek-ngejek Uwais, mengejek-ngejek Uwais Al-Qarni. Faqala Umar, lalu sahabat Umar mengatakan, hal hahuna ahadun minal qaraniyin. Faja'al dzalika ar-rajul. Faqala Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala inna rajulan yatikum minal Yaman yuqalu lahu Uwais la yada'u bil Yaman ghairu ummin lahu qad kana bihi bayat fada Allah ta'ala fa adhabahu anhu illa mawdi'ad dinar awid dirham faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Ya, ini riwayatnya berbeda, akan tetapi sama saja artinya. Ya, sahabat Umar bin Khattab yang mengatakan kepada rombongannya itu, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, ya, sifatnya seperti apa? Dia punya ibu dan dia sangat berbakti. Dia dulu punya penyakit, ya, penyakitnya sembuh, sisanya tinggal sebesar dirham atau dinar. Kalau berjumpa dengan orang tersebut, jangan sungkan-sungkan, mintalah doa dari orang tersebut, karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayalahu, dan di dalam riwayat yang lain, ya, ini hadisnya panjang, cuman riwayatnya beda-beda. Ya, kan, tetapi ya insyaallah ada yang nyangkol, ada yang nyangkut, ya, ada yang nyangkut. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang dinamakan, dikatakan Uwais. Walahu walidah, dia mempunyai seorang ibu. Wa kana bihi bayad, dia mempunyai penyakit. Famuruhu falyastaghfir lakum, mintalah doa, ya, mintalah kepada Uwais agar mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga Uwais Al-Qarni ini, ya, tidak terpandang dulunya di mata-mata orang lain, akan tetapi mempunyai perhatian khusus dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ghubara'un nas al-ghabnul mu'jama wa iskanul ya bil maddi wa hum fugara'uhum. Ya, gubara artinya adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang susah. Ya, ini sehingga Uwais ini termasuk orang yang zuhud ini. Ya, dikasih penghormatan sama sahabat Umar bin Khattab, akan tetapi ditolak. Sudah, enggak perlu, saya ini lebih suka kumpul dengan orang yang
miskin. Biasa kumpul dengan orang yang susah. Kalau kumpul dengan orang-orang yang kaya, grogi gaya kaya. Iya, harapan apa sing diobroli? Ya keder dewek, pengen gemuyu cekakakan ya keder. Iya. Sehingga ya itulah Nabi kita Muhammad SAW pun ya paling suka kumpul dengan orang miskin. Bahkan doanya, ya Allah jadikan saya ini hidupnya miskin, matinya miskin, kumpulkan bersama orang miskin. Ya, karena orang miskin ini cepat masuk surga. Apa sih arep ditakoni? Iya, arep nakoni dunia. Ya, dunianya musuh mono-mono iku. Ya, kadang akeh ngenese daripada gemuyune. Ya, manjing surgane gelis daripada wong sugi ngarat-ngarat medit. Wah, wis bu manjing surga tak boleh ngono. Wis sugi ngarat-ngarat medit maning. Ya, naudzubillah. Sehingga kalau kita menjadi orang yang kaya, jangan pelit. Ya, jadilah orang yang kaya yang dermawan. Sebagaimana sahabat Utsman bin Affan, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Ada yang kaya raya banyak, tapi dermawan. Ya, hartanya itu enggak masuk ke dalam hati, cukup di saku, cukup di kantong. Ya, sehingga kehilangan juga enggak kepikiran. Ya, tapi kalau pelit, hilangnya beli ake, pikirannya beli mari-mari. Iya, kelingan boy itu ya. Iya, kelingan boy, saking medite. Nah, makanya kalau kita jadi orang yang kaya, ya kira-kira selamat dunia, selamat akhirat. Jadilah orang yang kaya yang dermawan. Kalau pelit, masih mending beli usaha sugih. Iya, lu selamat tuh. Madraga belenakan ning duniaku ya suwidak 70. Ya, asal istiqomah perbanyak ibadah kepada Allah, pindah alam. Di alam tersebut kita semua dilimpah curahkan nikmat yang banyak, yang tanpa batas oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sebentar lagi habis. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an istadzantu Nabi. Sahabat Umar mengatakan kepada Nabi, saya minta izin kepada Nabi fil umrah, untuk menjalankan ibadah umrah. Fa'adinali, maka Nabi memberikan izin kepadaku, kepada sahabat Umar. Waqal, dan Nabi mengatakan, la tansana ya uhayya min du'aika. Wahai sahabatku, wahai sahabat Umar, jangan lupakan kami untuk senantiasa mendoakan kami. Faqala kalimatan ma yasuruni anna li bihad dunya. Sahabat Umar mengatakan satu kalimat, ya saya ini tidak mencintai dunia dan seisinya, kecuali kalimat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, asyrikna ya uhayya fi du'aik. Wahai sahabat Umar, ikutkan kami di dalam doamu ketika menjalankan ibadah umroh. Ini juga merupakan salah satu sunnah ketika ada saudara, tetangga, teman berangkat umroh, yang dipinta jangan oleh-oleh. Ya, tapi yang dipinta adalah doakan saya, mudah-mudahan bisa nyusul, bisa ziarah Nabi, ziarah Haramain. Ya mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Oleh-oleh mah gampang, Tanah Abang akeh soalnya. Orang usah kudu di Mekah, kudu di Madinah. Tanah Abang pirang-pirang. Kemudian berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba raqiban wa masyian fayusalli fihi rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Quba. Quba ini Masjid Quba, dalam keadaan berjalan kaki, kadang-kadang berkendara. Fayusalli fihi rak'atain, dan di dalam Masjid Quba tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Ya, maka orang yang sudah umroh, yang sudah haji biasanya dibawa
ke Masjid Quba. Ya, ke Masjid Quba, lalu di situ sholat. Ya, maka ada yang mengatakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu mendapatkan pahala umroh secara sempurna. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana. Amin ya rabbal alamin. Iya, materi kebeli nganggo duit. Iya, sing penting Gusti Allah ngundang tekan kana kok gak. Asal yakin bae. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang kaya raya tapi ya sampai mati beli tekan kana. Duitnya akeh pirang-pirang. Tapi ya beli tekan kana karena beli diundang ning Gusti. Sing ora duwe duit tapi peda tuh wis diundang tekan ka wis aja doa sing lagi viral bae. Wong dagang es teh manis. Iya, si lagi viral ge. Ya wong dagang es teh sih modale pira batiye pira, subhanallah. Aya, wis ana sing ngajak umroh. Ko, mulane dudu nganggo duit dudu. Iya, tapi nganggo panggilan Gusti Allah. Ya banyak berdoa, sering kangen dikit ning Kanjeng Nabi, ya insyaallah dipanggil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Wa fi riwayatin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yati Masjid Quba. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Raqiban, dalam keadaan berjalan, wa masyian, dalam keadaan berkendara, wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan diikuti oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga karena itu yang dilakukan oleh Nabi setiap Sabtu datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat. Maka amalan tersebut dilanjutkan oleh anaknya Umar bin Khattab yang namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau juga setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba ziarah salat 2 rakaat ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab fadlil hubbi fillah wal hath alaih wallahu a'lam bisawab. Ya, bab berikutnya mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat afiat panjang umur pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita diberi kesembuhan oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan segera diijabah oleh Allah. Diberikan keturunan soleh solehah, kelak dikumpulkan bersama para alim ulama, bersama anbiya, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya wa likullinya salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya mohon beri maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
اللهم صل